Banyak pria menghabiskan waktu berjam-jam di gym melatih bisep agar terlihat gagah di depan cermin, atau mencari suplemen mahal untuk meningkatkan performa di ranjang. Tapi mereka melupakan satu fakta biologis yang sangat fundamental. Fondasi kejantanan Anda tidak berada di lengan, melainkan di kaki. Di dunia medis, kita melihat tubuh sebagai satu sistem hormonal yang terintegrasi. Kaki Anda menyimpan massa otot terbesar di tubuh manusia. Mengabaikan latihan kaki bukan hanya soal estetika kaki ayam, tapi soal pengabaian terhadap pabrik hormon terbesar Anda. Hari ini di Tubuh Bicara, saya akan membedah mengapa leg day, hari yang paling dibenci di gym, sebenarnya adalah investasi terbaik untuk kesehatan seksual Anda. Kita tidak bicara soal otot yang besar saja, kita bicara tentang lonjakan hormonal yang sistemik. Jika Anda ingin mesin yang bertenaga, Anda tidak bisa mengabaikan rangkanya. Mari kita bicara tentang mengapa kekuatan di ranjang sebenarnya dimulai dari kekuatan paha Anda. Mari kita bedah secara molekuler. Mengapa harus kaki? Mengapa tidak cukup dengan latihan tangan atau dada saja? Kuncinya ada pada volume rekrutmen unit motorik. Kaki Anda, terutama otot quadriceps dan gluteus maximus, memiliki kepadatan reseptor androgen yang sangat tinggi dan massa otot yang masif. Saat Anda melakukan gerakan beban berat seperti squat, tubuh mendeteksi adanya ancaman fisik yang besar. Sebagai respons, otak melalui kelenjar hipofisis mengirimkan sinyal darurat berupa LH langsung menuju sel Leydig di testis Anda. Perintahnya jelas, produksi testosteron sekarang untuk memperbaiki kerusakan ini. Data klinis menunjukkan bahwa latihan majemuk atau compound movements yang melibatkan kaki dapat memicu lonjakan testosteron akut yang tidak bisa dicapai oleh latihan isolasi otot kecil. Tapi bukan itu saja kehebatannya. Latihan kaki berat juga memicu pelepasan growth hormone yang jauh lebih tinggi. GH ini bekerja sinergis dengan testosteron untuk membakar lemak perut, yang kita tahu adalah sarang enzim aromatase, enzim jahat yang mengubah testosteron pria menjadi estrogen atau hormon wanita. Jadi, dengan melatih kaki, Anda melakukan serangan dua arah. Anda memicu produksi hormon jantan, yaitu testosteron, dan secara bersamaan menghancurkan gudang hormon betina yang melalui pembakaran lemak. Namun, Anda harus paham satu detail teknis ini. Lonjakan hormon ini terjadi secara optimal jika Anda berlatih di rentang intensitas 75% hingga 85% dari kekuatan maksimal Anda. Artinya, Anda harus merasa benar-benar lelah di akhir set. Jika latihannya terlalu ringan, sinyal darurat ke sel Leydig tadi tidak akan pernah dikirimkan. Tubuh Anda sangat efisien, ia tidak akan mengeluarkan amunisi hormonal yang mahal jika rangsangannya hanya main-main. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Gerakan apa yang memberikan dampak tercepat? Kita tidak bicara tentang sekadar membakar kalori, kita bicara tentang mengaktifkan pompa hidrolik tubuh Anda. Di dunia medis, fungsi ereksi dan stamina pria sangat bergantung pada senyawa bernama nitric oxide atau NO. Senyawa ini adalah gas yang diproduksi oleh lapisan endotel pembuluh darah yang memerintahkan otot polos untuk rileks sehingga darah bisa mengalir deras ke organ vital. Latihan kaki berat, terutama deep squat dan sumo deadlift, memaksa tubuh melakukan kontraksi masif di area panggul. Saat Anda melakukan squat dengan kedalaman yang benar, Anda memberikan tekanan mekanis pada arteri femoralis dan pembuluh darah panggul. Tekanan ini diikuti oleh lonjakan aliran darah saat Anda berdiri tegak, sebuah proses yang secara alami merangsang pelepasan nitric oxide dalam jumlah besar. Inilah alasan mengapa pria yang rutin latihan kaki seringkali merasakan perbedaan signifikan pada kualitas ereksi pagi mereka. Pembuluh darah mereka menjadi lebih elastis dan responsif. Namun, ada satu rahasia lagi, otot pelvic floor atau dasar panggul. Saat Anda melakukan latihan kaki yang benar, otot-otot dasar panggul ini ikut terlatih secara isometrik. Otot inilah yang bertanggung jawab menahan darah agar tetap berada di organ vital saat dibutuhkan.
Jika Anda memiliki otot paha yang kuat tapi dasar panggul yang lemah, pompa Anda bocor. Itulah sebabnya saya sangat menyarankan variasi Bulgarian Split Squat. Latihan ini memaksa stabilitas panggul yang ekstrim, mengaktifkan syaraf-syaraf di area sakrum yang terhubung langsung dengan fungsi otonom pria. Jadi, lupakan mesin leg extension yang hanya mengisolasi satu otot kecil. Fokuslah pada gerakan yang membuat seluruh area bawah tubuh Anda bekerja sebagai satu kesatuan mesin yang sinkron. Mari kita bicara tentang paradoks terbesar dalam fisiologi pria. Anda tidak membangun kekuatan di dalam gym, Anda membangunnya di luar gym. Banyak pria berpikir, jika latihan kaki seminggu sekali itu bagus, maka melakukannya setiap hari akan membuat mereka menjadi Superman. Secara medis, itu adalah resep menuju kehancuran hormonal. Kenapa? Karena latihan kaki yang berat adalah beban besar bagi sistem syaraf pusat. Saat Anda melakukan squat maksimal, bukan hanya paha Anda yang lelah, tapi sistem syaraf yang memerintah otot tersebut ikut terkuras. Jika Anda tidak memberikan waktu pemulihan minimal 48 hingga 72 jam, tubuh Anda akan masuk ke mode survivor. Dalam kondisi ini, kelenjar adrenal Anda akan terus memompa kortisol, hormon stres. Masalahnya, kortisol dan testosteron memiliki bahan baku yang sama, yaitu kolesterol. Jika tubuh Anda sibuk memproduksi kortisol untuk mengatasi kelelahan kronis, produksi testosteron Anda akan dikorbankan. Akibatnya, libido anjlok, massa otot menyusut, dan Anda justru merasa loyo meskipun rajin berolahraga. Kita menyebutnya sebagai the testosterone crash. Lalu, bagaimana protokol pemulihan yang benar menurut data medis? Pertama, deep sleep. Testosteron dilepaskan paling masif saat fase tidur dalam atau REM. Tanpa tidur 7 hingga 8 jam, sesi latihan kaki Anda hanya akan menjadi stres tanpa hasil. Kedua, nutrisi magnesium dan zinc. Setelah latihan berat, tubuh kehilangan banyak mineral melalui keringat dan proses perbaikan syaraf. Mengonsumsi makanan tinggi magnesium atau suplemen ZMA sebelum tidur membantu otot rileks dan sistem syaraf pulih lebih cepat. Ingat, latihan kaki adalah rangsangan, tapi istirahat adalah pertumbuhan. Jika Anda tidak bisa ereksi di pagi hari, morning wood setelah beberapa minggu rutin latihan kaki, itu adalah sinyal dari tubuh bahwa Anda sedang overtraining. Kurangi frekuensi, tingkatkan kualitas istirahat, dan biarkan hormon Anda bekerja secara alami. Bagi Anda yang mungkin baru ingin memulai atau sudah lama tidak berolahraga, jangan langsung membayangkan beban ratusan kilogram. Secara fisiologis, tubuh Anda membutuhkan adaptasi saraf sebelum adaptasi otot. Mulailah dengan bodyweight squat atau split squat. Kuncinya bukan pada seberapa berat bebannya, tapi pada koneksi pikiran dan otot, apa yang kita sebut mind-muscle connection. Ada satu teknik medis yang jarang dibahas. Saat melakukan gerakan jongkok, pastikan Anda mengaktifkan otot dasar panggul atau pelvic floor. Latihan kaki yang dikombinasikan dengan aktivasi panggul ini secara klinis terbukti memperkuat kendali saraf pada organ vital pria. Cobalah lakukan 3 set dengan 12 repetisi secara terkontrol, fokus pada fase turun yang lambat. Ini akan memberikan tekanan metabolik yang cukup untuk memicu sinyal hormonal tanpa membuat Anda cedera. Jangan lupa, hidrasi dan pemanasan sendi lutut serta pergelangan kaki adalah harga mati. Jika Anda merasakan nyeri sendi yang tajam, berhenti. Kita ingin membangun kekuatan, bukan mengumpulkan cedera. Ingat, tujuan kita adalah peningkatan performa jangka panjang, bukan sekedar gaya-gayaan di gym. Sebelum saya mengakhiri pembahasan hari ini, saya ingin bertanya jujur kepada Anda. Kapan terakhir kali Anda merasa kaki Anda bergetar setelah latihan? Atau bagi Anda yang sudah rutin latihan kaki, apakah Anda menyadari ada perbedaan dalam tingkat energi dan gairah Anda di pagi hari? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu tantangan apa yang paling berat saat Anda mencoba rutin latihan kaki. Apakah masalah waktu, rasa malas, atau mungkin rasa sakit yang muncul setelahnya? Saya akan mencoba membalas beberapa komentar untuk memberikan solusi medis yang lebih spesifik bagi Anda. Jadi, mari kita rangkum. Pertama, kaki adalah pabrik hormon terbesar Anda. Kedua, latihan majemuk seperti squat adalah kunci nitric oxide alami.
Dan ketiga, istirahat adalah saat di mana keajaiban hormonal itu sebenarnya terjadi. Berhenti mencari jalan pintas melalui botol-botol suplemen yang belum tentu jelas isinya. Kembalilah ke dasar. Bangun fondasi tubuh Anda, dengarkan apa yang kaki Anda katakan saat mereka merasa lelah tapi kuat. Saya Dr. Ayunda dari Tubuh Bicara. Jaga kesehatan Anda, karena tubuh yang kuat adalah rumah bagi jiwa yang tangguh. Sampai jumpa di edukasi medis berikutnya.